Epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Epidermis ada berapa lapisan, Dik? Ada 5, apa aja? Tak tunjuk ya. Ananda Adiwangsa. Oh ya, coba nggak baca, apa nggak? Ya, siapa yang hafal di luar kepala? Belum ya, nanti dihafal. Jadi kalau saya sih sukanya hafal tuh KLG, SB gitu ya, biar nggak ketukar-tukar. Jadi ada corneum, lucidum, granulosa, spinosum, dan basal ya. Nah, itu 5 lapisan kulit, lalu di bawahnya ada dermis. Dermis terdiri dari pars, papila, dan retikular ya, Dek ya. Lalu di bawahnya ada subkutan ya. Ada subkutan itu lemak subkutan. Kalau lemak visceral itu beda lagi. Kalau orang mau nurunin berat badan, itu lemak visceral juga harus diturunin. Kalau cuma lemak subkutan, dia ada yang di bawah kulit aja gitu ya. Tapi ternyata lemak subkutan itu penting buat anti aging ya. Jadi kalau nanti masuk AM itu ada penting anti aging. Jadi hati-hati kalau bekal fat removal, nanti kalau kalian tua itu kempot banget ya, karena itu bekal fat removal kan diambil tuh lapisan lemak di bawah kulitnya. Jadi nanti tua, kalau kita tua, fat kita itu berkurang, itu penting buat anti aging ya. Bahkan sekarang udah ada fat graft yang dari liposuction dari perut disuntikin ke muka, itu udah ada ya, karena emang lemak itu berfungsi nantinya sebagai anti aging ya. Oke, jadi kembali ke topik. Kalau untuk pemeriksaan kulit sebenarnya itu sangat-sangat simpel deh ya, sangat simpel dan sangat mudah. Tapi yang ribet adalah efloresensi. Ya, efloresensi karena banyak banget hafalannya. Ini mau nggak mau harus kalian hafal. Jadi apa sih efloresensi itu? Efloresensi itu adalah jadi syarat mutlak untuk mempelajari ilmu penyakit kulit. Kenapa? Karena 90%, nggak 90%, 100% pasien kulit kita lihat eflornya apa ya. Bahkan banyak yang ngeliatin fotonya aja. Kalau udah fotonya kita udah, kalau dokter kulit itu udah bisa kayak menduga diagnosis apa aja karena emang kita bisa lihat dari efloresensinya tapi nggak lepas dari Secret Seven Basic Four ya dia. Jadi kita harus tahu gejala apa yang dialami oleh pasien. Efloresensi ini ditemukan pertama kali bukanlah sesuatu yang mutlak. Maksudnya itu adalah kalau dia datang pasien pertama kali itu bukan berarti dia efloresensi pertama kali dari pasien itu, bisa aja kan dia terjadinya 7 hari yang lalu. Jadi efornya itu udah berubah. Contohnya adalah pasien-pasien dengan cacar misalnya. Cacar itu awalnya dia adalah makula eritema deh. Jadi dia kulitnya kemerahan aja. Besoknya baru mau mulai muncul ruam seperti vesikel. Nah, kalau dia datangnya baru hari kelima atau hari ketujuh, dia berarti sudah pecah menjadi krusta ya. Beberapa menjadi krusta. Krusta itu maksudnya kropeng gitu ya. Jadi itu efloresensi bukan berarti dia baru pertama kali mengalami. Ada 2 efloresensi. Yang pertama itu adalah efloresensi yang primer. Primer adalah yang pertama timbul disebabkan oleh penyakit kulit tertentu. Kalau dia efloresensi sekunder itu udah merupakan perkembangan dari penyakit kulit pasien tersebut. Yang termasuk efloresensi primer adalah ini ada 3, 4, 5. Ada 10 deh ya, ada makula, urtikaria, vesikel, pustul, papul, plak, bula, nodul, nodulus, dan kista ya. Udah pernah lihat? Belum ya? Siapa yang punya jerawat gede-gede ya? Di sini ada yang lagi akne. Coba deh, Krisna, yuk Kris. Sini Kris. Siapa namanya? Coba Krisna. Oh, di sini. Coba periksa lagi di Krisna ya. Bagian ketemu aku juga bisa yang di sini. Pacaran nih enggak? Enggak. Tidak ada bercerita. Apa dia? Oh, nggak apa-apa. Bisa balik aja. Saya dilihat langsung udah kelihatan ya. Pak dia adalah pustul ya. Ini ada pustul, ada beberapa pustul. Namanya adalah pustul mul
kalau ada banyak pustule multiple ya. Lalu ini yang pecah ini namanya krus, supaya ditutupi oleh krusta kehitaman gitu bilangnya ya nanti ya. Jadi kalau di wajahnya Krisna ini udah bersih sih. Jadi ada pustul multiple berbentuk apa dek? Bentuknya bulat ya. Kalau pustul dikurang dari berapa senti? 0,5 ya. Jadi dia pustul multiple bentuk bulat, batas tegas ya, ukurannya bervariasi, ada yang diameternya 0,2 sampai 0,4 cm ya. Di beberapa tempat baru kalian bilang di beberapa tempat ditutupi beberapa bagian ditutupi oleh krusta kehitaman. Kalau mau dijabarin lagi krustanya seperti apa itu boleh aja deh ya. Terus kalau nanti kalian periksa wajahnya, periksa juga di area lainnya seperti rambut, kuku, karena pada pasien kulit, terutama autoimun, dia tidak cuma di area yang dikeluhkan pasien, tapi ternyata dia ada di rambut, di kuku, kayak gitu ya. Contohnya adalah pasien psoriasis. Yang kedua pada pasien IMS seperti sifilis, itu ada di telapak-telapaknya, jadi kita harus periksa semua bagian tubuhnya. Ya, oke, thank you guys. Nah, ini eflorescensi primer ya. Ini mau nggak mau harus dihafalkan deh ya. Ada yang namanya makula. Makula itu adalah perubahan warna kulit tegas dengan ukuran bentuk bervariasi ya. Kalau kurang dari 1 cm namanya makula. Kalau lebih dari 1 cm namanya patch. Kalau dia makulanya coklat, makula apa namanya? Kalau berubah jadi coklat hitam gitu, makula hiperpigmentasi nulisnya ya. Kalau warnanya merah, nulisnya adalah makula erythema. Ya, kalau pada pasien vitiligo dia kan ini ya kehilangan pigmen ya. Apa namanya makula apa? Depigmentasi ya. Tapi kalau pada pasien yang berubah kulitnya misalnya akibat steroid menjadi agak putih, itu namanya makula hipopigmentasi. Ya deh ya. Soalnya nanti jabarinnya harus dia satu pasang gitu, makula erythema multiple kayak gitu ya. Nah, yang kedua, urtika. Jadi urtika ini adalah edema setempat yang timbul mendadak dan hilang perlahan-lahan. Urtika diagnosisnya apa, Dek? Urtikaria ya. Urtikaria itu biduran itu loh. Ya, biduran itu yang bentol-bentol biasanya karena makanan, karena tiba-tiba alergi makanan, terus gigitan serangga, itu namanya urtikaria ya. Efloresensinya adalah urtika. Ini vesikel dan bula. Kalau vesikel dia kurang dari 0,5, kalau bula dia lebih dari 0,5 cm ya. Jadi kalian pasti sering lihat pada pasien cacar itu adalah vesikel multiple. Kalau pada herpes dia vesikel multiple bergerombol deh ya. Karena herpes zoster itu kan satu sisi aja. Jadi dia pasti ngumpul jadi satu, itu namanya vesikel multiple bergerombol ya. Ini selanjutnya adalah pustul atau kita sebut pustula. Pustul itu adalah vesikel yang berisi cairan nanah. Kalau dia nanahnya mengendap di bagian bawah vesikel disebut vesikel hipopion ya. Komedo. Nah, ada namanya komedo itu khas pada pasien akne vulgaris. Kalau nggak ada komedo berarti bukan akne ya. Kita curiganya yang lain seperti acneiformis ya, erupsi acneiformis itu bisa ada kayak jerawat tapi dia nggak ada komedonya ya. Lalu perioral dermatitis yang dia karena krim-krim abal itu, yang dia bintik-bintik di sini di sekitar bibir biasanya, di sekitar hidung dan di sekitar mata, itu namanya dermatitis perioral. Dia mirip kayak akne vulgaris tapi dia nggak ada komedo. Ya, dia cuma ada pustul dan papul aja. Nah, komedo ini adalah infundibulum folikel rambut yang melebar dan tersumbat keratin dan lipidnya. Ada dua jenis, komedo terbuka atau blackhead yang warnanya hitam-hitam dan komedo yang tertutup atau warnanya putih-putih deh ya. Lalu selanjutnya adalah kista. Kalau kista ini kantong berdinding yang isi cairan atau dia isinya solid bisa juga pada lapisan epidermis. Kalau ada kista di kulit berarti kita harus melakukan surgery ya. Surgery atau pengangkatan eksisi
itu sampai lapisan dermis baru kita jarit ya. Kalau nggak gitu dia nggak hilang kantong kistanya ya. Biasanya paling sering kita temukan di kulit adalah kista epidermoid. Itu pada pasien yang suka misalnya mecahin jerawat sendiri, ada kista epidermoid. Dia nggak nyeri tapi dia kalau pecah itu bau deh. Dia bau terus besoknya dia tumbuh lagi kistanya. Jadi nggak selesai-selesai. Ternyata dia kista epidermoid. Kita harus angkat itu dikeluarin kantong kistanya sehingga dia tidak timbul kembali. Selanjutnya adalah abses. Abses ini adalah kumpulan nanah dalam jaringan. Bila mengenai kulit berarti di dalam kutis atau sampai subkutis. Abses biasanya terbentuk dari infiltrat radang. Kalau ada radang, ada kalor, dubor, tumor. Lagi satu? Apa deh? Apa deh yang di depan? Ya, jadi ada itu. Pada kulit ada palpasi. Pada palpasi abses itu biasanya nyeri pada perabaan deh ya. Nyeri dan hangat pada perabaan. Selanjutnya adalah papul. Papul ini nonjol di kulit kurang dari 0,5 cm. Tapi dia di tengahnya itu nggak kayak pustul ya. Kalau pustul kan isi nanah, kalau papul enggak. Nah, ini dia macam-macam dari permukaan papul ya. Ini boleh kalian jabarkan kalau mau lengkap gitu ya. Atau kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Selanjutnya adalah nodul. Kalau nodul ini massa padat pada kulit yang terletak di kutis atau subkutis diameternya lebih dari 1 cm ya dan dapat menonjol. Kalau lebih kecil dari 1 cm disebut dengan nodulus. Nah, ini plak. Plak itu pasti plak itu adalah peninggian di atas permukaan kulit yang biasanya terbentuk dari bersatunya beberapa papul. Contohnya apa deh penyakit yang ada plaknya? Plak tebal. Jangan plak tebal ya, plak tipis saja yang orang-orang biasanya di rambutnya namanya. Ya, ketumbi. Dermatitis seboroid. Dermatitis seboroid namanya ya. Dermatitis seboroid itu khas banget dia plaknya tipis di atas kulit ya. Kalau dia plaknya tebal di siku, di lutut namanya psoriasis vulgaris ya, itu plak tebal berwarna keperakan. Itu khas banget pada psoriasis vulgaris dia. Nah, yang tadi udah ada yang mau ditanyakan nggak yang efloresensi primer? Ada? Oh, aman. Ada yang ditanyakan? Ada yang nggak ngerti nggak? Sebenarnya ada lagi satu ya makula. Jadi kalau makula itu kalian ini ada nggak sih? Nah, makula itu kalau di diaskopi namanya ya, pemeriksaan diaskopi itu kalau ditekan itu kalau nggak hilang namanya purpura deh ya, purpura. Purpura itu udah keterlibatan pembuluh darah ya. Itu kalau ditekan dia nggak hilang. Oh ini dia, purpura ya. Jadi dia tidak hilang jika ditekan. Kalau kurang dari 1 cm namanya petikei. Kalau lebih dari 1 cm namanya ekimosis ya. Nah, ini telangiektasis, dia adalah pelebaran pembuluh darah kapiler yang tampak pada permukaan kulit. Biasanya pada pasien yang pakai krim hidroquinon dan steroid, itu kelihatan di mukanya banyak pembuluh darah ya. Tapi ada juga yang karena genetik ya. Itu namanya telangiektasis. Salah satu side effect dari kortikosteroid topikal ya, topikal atau oles itu bisa menyebabkan telangiektasis ya deh. Lalu sikatrik. Sikatrik itu penonjolan kulit akibat penumpukan jaringan fibrosa sebagai pengganti jaringan kolagen normal ya. Dapat atropik atau hipotropik. Bila hipertropik patologis disebut keloid ya. Jadi ini scar namanya sikatrik. Kalau dia scarnya sembuh apa namanya tuh regresi tidak melewati batas luka namanya scar hipotropik. Tapi kalau melewati batas luka namanya keloid deh ya. Misalnya lukanya cuma 2 cm, tapi dia ada bekas atau sikatrik itu 5 cm itu namanya keloid deh ya, melewati batas luka. Keloid tidak bisa sembuh sendiri deh ya. Jadi dia harus diberikan treatment. First line treatmentnya adalah injeksi kortikosteroid masih menjadi first line treatment sampai sekarang.
Karena kalau dia langsung dibedah, itu bisa bekasnya bisa tambah gede dia. Jadi dia injeksi corticosteroid masih menjadi first line treatment. Nah, tapi kalau scarnya nggak lebih dari batas lesi, namanya hipertropik, didiamin aja dia bisa regresi sendiri ya, bisa hilang sendiri. Selanjutnya adalah visura, goresan tipis yang linier pada dermis. Biasanya visura ini ada di telapak-telapak kaki itu ya, di pangkalnya itu ya, banyak kan yang kena visura yang kasar-kasar kakinya itu namanya visura deh ya. Erosi. Jadi erosi adalah kehilangan lapisan kulit sebelum stratum basalis. Biasanya ditandai dengan keluarnya serum ya. Kalau ekskoriasi, kalau tadi kan dia sebelum stratum basalis. Kalau ekskoriasi, dia lecet kulit disebabkan oleh kehilangan lapisan kulit melampaui stratum basalis. Jadi dia sampai stratum papilar ya. Ditandai adanya bintik perdarahan dan bisa juga serum. Itu ekskoriasi ya. Jadi dia sampai lebih dari stratum basalis. Selanjutnya adalah ulkus. Dia defek yang mengenai seluruh epidermis dan melebihi membran basalis bahkan mungkin sampai dermis atau subkutis sehingga dapat menyebabkan skar ya atau bekas luka. Ulkus biasanya ulkus itu ada banyak deh ya. Ada ulkus dekubitus pada pasien-pasien diabetes. Ada juga em, ulkus gangrenosum itu ada ya. Jadi kalau kayak gini itu pemeriksaannya apa deh? Pengecatan apa? Pemeriksaan gram ya. Jadi kita cari tahu dia bakterinya apakah gram positif atau negatif. Bisa juga kita lakukan kultur untuk mencari tahu resistensi antibiotik dan juga bakteri penyebab pastinya apa gitu ya. Nah, fistula, kalau fistula ini saluran yang menghubungkan rongga di bawah kulit dan di luar tubuh ya. Fistula ini maksudnya dia kayak ada terowongan gitu loh, ada lorong. Biasanya misalnya fistula perianal gitu ya. Jadi dari anusnya itu ada bolong, ada lubang lagi baru di sebelahnya itu keluar ke situ ya. Biasanya banyak fistula perianal itu kasusnya ya. Lalu ligenifikasi, jadi penebalan lapisan epidermis disertai guratan garis kulit yang makin jelas. Ini karena dia digaruk-garuk sama pasiennya sehingga terjadi ligenifikasi. Lalu squama, apa sih squama itu? Dia lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulit. Dapat halus, dapat berlapis-lapis seperti sisi ikan, tipis dan berlapis. Biasanya squama ini kita jabarkan warnanya juga deh ya. Pada pasien jamur, squamanya tipis keputihan warnanya. Tapi kalau pada pasien dermatitis seboroik, warnanya kekuningan ya. Karena ada keterlibatan kelenjar sebasia ya. Kalau pada pasien psoriasis, squamanya tebal ya. Itu bedanya ya dari penyakit kulit. Lalu krusta, ini cairan tubuh yang mengering, dapat bercampur dengan jaringan nekrotik atau benda asing. Tumor, ini istilah umum untuk benjolan yang besar, berdasar pada pertumbuhan sel maupun jaringan, infiltrat, vegetasi, anetoderma, ini menurut saya sih nggak usah dihafal ya, ini karena jarang banget keluar. Yang harus kalian hafal adalah yang tadi ya. Kalau yang tambahan ini em, perlu nggak perlu gitu ya, tapi yang harus kalian hafal di luar kepala adalah yang tadi deh ya. Nah, ini monomorf hanya terdiri satu ruam, polimorf itu terdiri atas bermacam-macam ruam. Ada istilah roseola, itu pada pasien sifilis ya. Ada roseola sifilitika, dia berbentuk seperti pink gitu ya, pink kemerahan pada telapak tangan dan telapak kaki. Ada yang mau ditanyakan? Yang tadi evaluasi primer dan sekunder. Ada yang punya gatal-gatal nggak di sini? Ada di lututnya? Mulus semua, mulus. Oh iya, ada. Coba sini. Di sebelah mana gatalnya? Oh, coba. Alergi ya. Oh, ini pakai berarti. Lupa.
Oh iya, iya, iya. Ada yang bisa menyebarkan efloresensinya. Primer sama sekundernya. Kalau primer apa di sini deh? Primernya adalah yang bisa diputar yang kalau data gini, primernya adalah makula ya, makula hiperpigmentasi ya, karena dia udah berubah jadi kecoklatannya. Sekundernya ada nggak? Ada ligenifikasi juga ya. Ini dari Universitas Gadjah itu ya, itu ya. Di situ aja presentasi. Iya di situ aja. Sama kadang di tangan sih, tapi jarang. Udah sering ganti kaos kaki. Sering-sering. Oh. Ini karena alergi aja. Oh, alergi. Iya. Jangan pakai pewangi ya, Dek ya. Penyebab paling sering gatal-gatal itu adalah pewangi, Dek ya. Jadi pewangi itu gampang banget menyebabkan orang alergi. Ya, gatal-gatal. Jadi kita harus stop pewangi. Semua lotion-lotion itu harus kita stop gitu ya. Lotion yang paling bagus itu adalah yang tidak berbau. Ya, terutama pada orang tua ya. Nah, selanjutnya adalah susunan kelainan, bentuk penyebaran, dan lokasi. Ini ukurannya ya. Kalau kalian mau bilang ukurannya itu miliar gitu ya, berukuran miliar, itu boleh ya, seperti berukuran lentikular, numular, atau plakat ya. Tapi kalau kalian mau jabarkan ukurannya, itu lebih bagus lagi ya, ukuran atau diameternya berapa ya. Ini susunannya. Biasanya dia kalau garis lurus kita ngomongnya linear. Kalau lingkaran sirsinar atau anular. Bulan sabit arsinar. Pinggiran yang sambung menyambung polisiklik. Susunan seperti induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Corymbiformis ya. Ini pada pasien-pasien kandidiasis biasanya ya. Jadi dia ada satelit lesion ya. Itu induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Jadi kalau ada gede, lalu pinggir-pinggirannya itu bulat kecil-kecil ya. Biasanya pada selangkangan, pada pasien anak-anak lebih sering ya, itu ada kandidiasis, diaperes istilahnya ya, itu ada bentuk yang korimbiformis. Nah, kalau bentuknya ada yang teratur, tidak teratur. Penyebaran atau lokasinya ada yang herpetiformis, jadi pada herpes zoster itu herpetiformis ya penyebarannya. Lalu soliter hanya satu lesi, universal seluruh atau hampir seluruh badan, generalisata, diffuse, circumscript, confluens, discrete, dan serpiginosa. Bilateral, unilateral, ini kalau bilateral mengenai kedua belah badan, unilateral mengenai sebelah badan, simetris, kedua badan yang sama. Nah, ini contoh pembuatannya. Jangan bingung ya, Dek ya, nggak usah dia apa maksudnya boleh. Jadi efloresensi primer, sekunder dulu kalian sebutin. Terus warnanya apa itu penting ya sebenarnya warnanya. Misalnya makula eritema ya. Jadi kita udah kepikiran makulanya kemerahan gitu ya. Atau makula hiperpigmentasi. Oh, jangan-jangan bekas luka gitu ya. Jadi kita udah kepikiran kemana arah pikiran kita gitu ya. Terus apakah multiple atau hanya soliter? Soliter itu contohnya adalah ulkus ya. Ulkus kan misalnya satu biji aja itu ya. Itu bisa soliter. Tapi kalau dermatitis udah pasti dia banyak ya dia multiple ya. Jadi dia nggak monomorf ya. Dia polimorf kalau dermatitis. Karena dermatitis kan banyak tuh fasenya ya. Lalu setelah itu makula eritema multiple batasnya kalian sebutin yang batas tegas atau nggak tegas. Bentuknya seperti apa? Nah, misalnya dermatitis numularis ya. Jadi berbentuk numular gitu ya. Berbentuk numular itu boleh atau kalian jabarkan lebih lengkap bentuknya numular ukurannya diameter kurang lebih 0,3 sampai 0,5 gitu ya, lebih lengkap lagi lebih bagus ya. Di atasnya ditutupi squama tipis gitu ya. Langsung eflorescence sekunder. Squama tipis, warna keputihan, bentuknya gimana? Boleh aja. Itu lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Ya, Dek ya. Nah, kalau seperti yang di kanan ini contohnya pada pasien ini DD-nya bisa psoriasis, bisa juga tinea ya, dermatofitosis karena di pinggirannya kan aktif ya. Jadi kalau seperti ini namanya apa Dek? Plak ya. Plak eritema multiple, batas tegas, bentuk bulat hingga geografika ya. Kalau kita sih ngomongnya bentuk bulat hingga geografika. Ukurannya kurang lebih diameter 0,2 sampai 0,3 sampai 2 kali 3 sampai 3 kali 5 cm gitu ya ngomongnya. Di atasnya ditutupi skuama tebal keperakan kalau psoriasis. Kalau dia tinea atau jamur skuamanya tipis ya.
Nah, ini contoh dari herpes zoster ya, pembuatan efloresensi. Jadi herpes zoster udah pasti dia cuma satu sisi, kecuali dia herpes zoster generalisata. Kalau herpes zoster generalisata, dia ada juga di area lainnya. Selain satu sisi ini, dia juga ada nyebar di area lainnya lebih dari eh, 10 sampai 20 lesi ya. Jadi itu namanya herpes zoster generalisata. Tapi kalau ini herpes zoster yang biasa gitu ya. Jadi dia eflornya adalah vesikel multiple bergerombol, dasar eritema. Nah, ini benar ya, ukuran diameter 0,1 sampai 0,3 cm. Bentuk herpetiformis, batas tegas, tersebar unilateral ya. Kalau udah pecah, kalian sebutin lagi jika di beberapa tempat disertai erosi dengan dasar krusta ya. Kalau palpasi biasanya dia nyeri pada perabaan deh ya. Nyeri dan hangat pada perabaan. Nah, kalau untuk OSC itu jangan lupa kalian cuci tangan setelah pakai handscoon itu dibuang di mana sih? Ya, tong sampah apa? Infeksius ya. Oke, siapa yang mau coba pertama? Winda yuk, Winda yuk. Winda sama sudah ganti ya. Ada kursi nggak ya? Itu ya, iya. Dua kursi atau satu kursi? Ah, dua. Kan jadi dokter. Ya, Win. Oh, ya. Dari awal. Ah, udah dicari. Benar cari. Bisa nggak baca? Bisa nggak baca? Coba dulu ya. Apa? Anamnesis menanyakan identitas, keluhan utama. Gimana cara nanya identitas, Dek? Saya berbicara dengan Oh iya. Tapi kalau di tapi kalau di rumah sakit sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan identitas pasiennya. Bapak benar namanya ini, tanggal lahirnya berapa gitu ya? Iya. Ya. Keluhan utama kan bisa rincikan basic for inspeksi, hasil pemeriksaan. Lakukan menanya sedang usaha apa sih? Nah, di item yang 9 ini biasanya bingung ya menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan dan alasannya. Jadi kalau dia ada skuama tipis atasnya atau skuama tebal, itu udah pasti pemeriksaannya adalah KOH deh ya. Jadi kalian harus tentukan dia jamur apa enggak. Jadi pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah KOH. Lalu yang kedua bisa biopsi kulit ya. Biopsi kulit atau histopatologi merupakan gold standar dari kulit ya. Apapun itu, gold standarnya tetap histopatologi sebenarnya ya. Tapi kan nggak semua perlu, kalau dermatitis nggak mungkin kita histopatologi. Ya, jadi nggak semua. Jadi bisa jadi penunjang yang diperlukan, KOH dan histopatologi. Tapi kalau dia ada keluar cairan, misalnya kalian curiganya infeksi virus, pemeriksaan penunjangnya apa deh? Pengecekan apa namanya? Enggak, virus. Kalau bakteri kan gram, kalau virus kultur virus sebelumnya game saya. Oh, pengecatan game perlu. Sang tes namanya ya. Sang tes pengecatannya pakai GEMSA gitu ya. Jadi kalian Kan belajar bareng-bareng mengenai kelon esensial interna ya. Kan kemarin kalian udah beberapa hari menjalani kelon apa namanya topik-topik. tiba-tiba ada Zoom meeting. Gak ini untuk di record deh. Oh gitu. Iya. Terkejut aku. Saya juga kejutan. Tadi itu kan virus ya, virus bisa, sang tes bisa ya. Kalau pasiennya pasien kusta kan hipopigmentasi mati rasa gitu ya. Pengecatannya adalah BTA ya, pemeriksaan BTA. Kalau dia pemeriksaan bakteri, misalnya ada umpus, ada luka gitu ya, pengecatannya adalah gram ya, gram dan kultur bakteri deh ya. Oh, nanti juga kalian harus sertakan alasannya ya, karena saya mencurigai ibu terkena ini gitu ya. Oke, yuk. Yuk coba.
Ntar deh. Coba tengok. Bapak Gandhi. Bapak Dandi usia berapa Bapak? Saya usianya 18 tahun. Baik, 18 tahun. Saya ini berarti masih sebagai mahasiswa Bapak ya. Ya, mahasiswa. Ya, berarti saya manggil kakak aja dari pesan yang benar ya. Lalu untuk Kak Lina sendiri apakah tinggal di mana untuk saat ini? Saya tinggal di Bandung, Jalan Pematang. Di Bandung. Selanjutnya dari Kak Lina sendiri saya ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan sejauh sedikitnya dan untuk rahasianya hasil dari kakak ya. Untuk dari Kak Lina sendiri saya kembali dengan keluhan apa? Saya mengeluh ada Gitu. saya mengeluh ada apa namanya bintik-bintik gitu Dok, di belakang leher saya dan ini agak-agak nyeri gitu Dok, kalau misalnya saya sentuh. Dan itu kayak ada mungkin ada cairan kayak gitu. Untuk dari keluhan ini sudah langsung berapa lama? Sudah seminggu yang lalu sih. Sudah seminggu lalu. Untuk rasa sakitnya itu apakah sedikit panas gitu atau bagaimana rasanya? Kalau misalnya diomelin tuh kadang panas. Habis itu kalau misalnya emang dipegang tuh rasanya nyeri gitu. Dari apa ada terbatal sih? Kalau gatal, kadang gatal sih. Rasa tidak rasa sakit. Kalau tidak, Tidak terlalu. Dari awal keluhan kalian apakah ingat semua? kronologinya pas itu kan saya ini ke taman, habis itu saya main pasir, saya kena air. Jadi mungkin tiba-tiba muncul itu. Kalau ingat Pak sudah ada upaya untuk menyembuhkan obat atau Kalau saya sih sempat kemarin konsultasi sama ke epidemiolog. Jadi saya juga kasih tahu cara obat-obatannya dan untuk memperberat keringan itu kalau misalnya saya ini garuk-garuk itu semakin banyak rasanya so keringan kalau misalnya saya diamin aja. selanjutnya apakah ada pilihan senjata lainnya mungkin nanti tidak di area di Bang Meher saja atau di bar itu di bagian lainnya Ini aja sih Dok. di daerah saja. Sebelumnya pernah mengalami hal serupa Pertama kali pertama kali dari suara apakah ada mengalami hal serupa? ibu saya sih Ibu ya ibu kakak. dari sehari-hari pernah mengalami pernah punya penyakit seperti penyakit kronis seperti itu atau ada riwayat spasi dan Riwayat apa ditanyain? Kalau herpes. Riwayat pernah apa? pernah Kontak ada. Herpes zoster, riwayat apa? Varicella ya, cacar ya. Kalau dia nggak pernah cacar, nggak mungkin dia herpes. Ya, DD-nya adalah dermatitis venenata ya. Itu biasanya keluar di UKM PPD ya. Pasiennya dermatitis venenata semua bilangnya herpes. Padahal ada tulisannya tidak ada riwayat varicella. Jadi kita mikirnya ke dermatitis venenata. Kalau venenata bedanya sama herpes, flornya ada central necrosis ya. Di dalamnya tuh ya ada kayak gigitan serangganya itu kayak tomcat. Kan tomcat salah satu penyebabnya ya. Jadi dia kayak ada bekas gigitannya itu menjadi menjadi bisa erosi dalamnya atau bisa ulkus dalamnya. Ya, itu ada central necrosis namanya. Oke. Jangan lupa nanyain riwayat cacarnya kok. Kalau saya Pernah. pernah sebelumnya berarti itu sudah berlangsung kapan gitu? Apakah ada lama? itu udah lama sih Dok. Pas kecil saya umur apa ya 3 tahun Dok. Ya ada berhenti itu dan itu cacar katanya. Itu saya vaksin dan langsung. Dari kegiatan sehari-hari apakah sering berkegiatan di luar atau sudah menerapkan pola hidup yang sehat? Itu kalau lebih sering berkegiatan di dalam dan lebih sedentary life. Kalau saya sih orangnya ini Dok, apa namanya suka untuk berkegiatan. So, suka nge-gym juga Dok. So, suka olahraga, suka lari, sama suka juga bisa. Jadi sebenarnya kalau dikeluarkan oleh tim harus sertifikat, kan Kalau nanti ada. itu misalkan yang bersertifikat tadi
Untuk sekarang, saya izin untuk melakukan pemeriksaan di mana saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi kulit di bagian yang podcast dan B, dan untuk itu dapat dilihat terlebih dahulu, jadi kita akan melakukan pemeriksaan gitu. Oh ya, sebelum saya lupa ya, ada pemeriksaan penunjang namanya PET test ya. Skin PET test sama prick test ya. Kalau pasiennya dia alergi makanan, biasanya kita pakainya prick test. Itu prick test itu di tangan ya. Itu 20 alergen kita tetesin, tapi kalau dia alergi misalnya seperti nikel, pewangi, cat rambut, itu namanya PET test. Kalau PET test, tes tempel itu di punggung. Jadi ya. Oke. Dokter, saya izin melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Setelah saya izin menyiapkan untuk terkait dengan handscone. Nah, ada beberapa penyakit kulit yang perlu pemeriksaan penunjang seperti darah lengkap ya. Contohnya adalah selulitis, erisiplas, dia perlu DL ya. Karena leukosit yang naik merupakan salah satu penanda dia selulitis ya, penegakan diagnosis. Nggak bisa, nggak bisa. Untuk memakai handscone. Saya anggap ini adalah yang steril. Udah minta buka baju tadi. Udah bilang ya. Berarti harus dibuka bajunya tapi Oh, pura-pura aja. Kita nggak buka baju. cuma dilihat ya. Di sini saya melihat bahwasannya dari kondisi belakang leher Bapak itu memang merah seperti warnanya, lalu untuk dari kondisi Bapak terdapat ada banyak bintik-bintik, dan ini merupakan bintik-bintik vesikal yang bergelombol gitu Bapak ya, jadi tidak hanya satu tapi multiple atau bergelombol. Lalu dari ukurannya itu juga termasuk ukuran yang kecil, itu diameter ukurannya sekitar 0,1 sampai 0,3, dan ini merupakan ukuran yang layer fisikal. Susunannya kalau herpes herpetiformis ya. Itu susunannya Herpetiformis di atas kulit eritema ya. herpetiformis di atas kulit Lalu untuk batasnya juga sangat tegas terlihat, dan tidak terdapat adanya dari gejala sekunder dan hanya berfokus pada belakang leher saja. Untuk tersebar itu untuk penyebarannya juga ringan Pak. Ya, untuk dari sini saya melihat bahwa saya belum ada yang tercatat Pak ya untuk Bapak sudah Garut, tapi dari bintik-bintiknya itu belum ada yang pecah sama sekali. Nanti checklistnya tuh biasanya ada pemeriksaan rambut kuku gitu ya. Jadi dia sebutin aja. Selain memeriksa pada lesi yang di punggung pasien, saya juga memeriksa pada area lain seperti pada rambut dan punggung pasien untuk memastikan tidak ada kelainan lesi lainnya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya izin saya saya sudah akan meminta Seleksi apa? apakah sudah Pasien. saya akan memeriksa sebelumnya saya akan memeriksa inspeksi terlebih pada daerah kuku dan juga rambut. Saya sudah melakukan pemeriksaan tersebut, dan untuk kuku dan juga rambut itu normal, tidak terdapat adanya hal yang serupa pada Tidak ada kelainan. Ya, ada sebab pada dan tidak ada kelainan. Baik, untuk selanjutnya saya izin untuk melakukan palpasi. Saya akan melakukan penekanan pada area belakang leher Bapak. Di kayak biasanya dan nggak ada teknik khusus. Enggak ada. Apakah rasa sakit? Sakit tuh? Sangat sakit. Sakit banget. Iya, sakit banget. Jadi terus dari penekanannya itu memang terasa panas ya Bapak ya, karena itu infeksi. Lalu dari Bapak sendiri juga merasakan penekanan yang sakit gitu ya.
Nyeri dan hangat pada perabakannya jelas. Kalau dia nggak ada yang ngerasa, pada palpasi tidak terdapat nyeri dan hangat pada perabakan. Oh, sampai di sini. Oh, oke. Oh, bukan. Oke, baik. Kalau pemeriksaan telah selesai, tetap pemeriksaan saya tambahkan. Saya untuk melepas dari handspoon. Saya anggap ini merupakan tempat sampah infeksius. Saya izin untuk menggunakan dari itu sama yang putih itu sama aja dokter. Untuk sementara Oh, ini kan meja membesar. Oh, Tadi, pemeriksaan sekali saya jelaskan dosanya yang dari yang banyak atau yang banyak dan juga cukup global dan saat saya melakukan juga dari merasakan kalau sakit seperti itu dan terdapat adanya perubahan suhu pada kulit karena saya merasakan adanya panas pada kulit dan merupakan tanda-tanda infeksi dari kulit sendiri. Dan untuk pemeriksaan penunjang Oh iya, dijelasin. Udah jelasin ya? Pemeriksaan penuhnya yang selanjutnya dilakukan adalah belum pemeriksaan yang selanjutnya itu dikarenakan ada rasa sakit yang dia maka seharusnya tidak akan ada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lebih lanjut lagi dengan pemeriksaan tersebut adalah tes dari UGM untuk mengetahui apakah ini merupakan infeksi dari dia satu dari mana jadi untuk membedakan diagnosis lebih lanjut. tes apa deh? BCM itu virus. Oh, kalau ini tes dia udah paling sampel. Oh, Sampel dulu ya. Apakah Bapak bersedia gitu? Untuk pemeriksaan Kenapa, Chris? Hah? Oh, nggak bisa. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan juga untuk menandakan diagnosis lebih lanjut lagi karena sering juga adanya sebuah virus itu yang virus itu ganti pemeriksaan sampai dengan di sini yang akan dari kami akan dilakukan lanjut nanti untuk itu apakah Bapak bersedia sebelumnya karena bersedia saya akan jadwalkan pemeriksaan sampai sini dan menunggu di luar saya akan masukkan penemuan dari pemeriksaan di sini pada kami di sekolah. Oh, nanti bilangnya apa? Dugaan diagnosisnya gitu ya. Tentu saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang yaitu santes dan juga kultur virus. Kalau kalian mau kultur di kultur atau ini kan bisa juga kalau dia pecah tuh bisa juga pemeriksaan gram gitu ya. Kalau pecah baru pemeriksaan. Nah, kalau salah nggak pecah, perlu pemeriksaan enggak. Santes pun kalau dia usianya 1-3 hari, kalau udah gitu nggak ketemu mutin yang pelihat jayan selnya. Ya, kalau lebih dari 3 hari ya sulit ketemu. Kalau lebih dari 3 hari Nggak pakai apa. tetap di santai. Tapi tetap aja bilang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, yang lain yuk, contoh. Arsa Wibawa sama Indira ya. Dok, kontaknya. Pas dulu puasa itu gimana? Oh iya. Dek, jangan lupa ini kan kulit, kuku, rambut, dan mukosa ya. Mukosa itu bibir, mata ya. Oh, itu aja deh. Kalau kelamin kan bagus juga. Ya sudah. Kasih dah. Ada keluhan. Ada keluhan. Ya, jadi ya, adik jadi pekerja
Aja bangunan. Buat tangannya gatal-gatal ya. Oh, dermatitis ya. Kontak sama cat ya. Apa namanya dia sama dia kontak. Gatal-gatal tanpa tangan bilateral. Biasanya dermatitis kontak alergi ya. Kontak alergi biasanya dia bilateral ya karena dia dari terus ada paparan sama bahan-bahan kontak ya. Berarti dia lebih ke gatal. Kalau dia dermatitis kontak irritan sampai ke itu, biasanya kan sebelum cuci itu kupas-kupas gitu. Kalau biasanya pada lansia suka pakai minyak tuh ya, dermatitis kontaknya nih. Senyum. Ini kalau saya ini gimana? Ini itu kan Planifikasi juga ya. Planifikasi. Kalau ibu saya makan area banyak review ini dengan ibu saya kita Indira, ini sama 25. dari sama terus ini bisa Kenapa sih? ini ibu datang kali ini Pasti ya ibu ini datang semua saya harus agak terbatas sama sini. ini untuk saya begitu melakukan beberapa yang terkait lebih dalam terkait dengan ya sebenarnya. Oke, saya dulu ya, ini tadi datang dengan Tuhan, ada yang terlantar, ada yang kejelasan rektor ya. Kalau saya kan ngomong dari di situ, proses itu kerja itu sudah saya sama saya. Nah, kalau chatnya itu udah 2 hari. 2 hari lah, itu sejadian 2 hari yang lalu sampai sekarang jadinya 8 tahun saya itu gatal-gatal. Ekspor orang konsep, saya dua ya. Itu jelaskan apa yang kalian saya mau Pertama kali. Dasar itu jelaskan itu terkait dari segi itu harus bagi teknologi itu terkait kualitas dari kegiatan apa tersebut ya gimana? Kayak semakin misalnya 2 hari yang lalu gatalnya dikit, jadi semakin gatal gitu. Faktor pengisian makanya sumber dan tempat dari itu ya pemerintah air. Oke, ya. Kalau kontak alergi harus ada apa dek? Paparannya baru apa berulang? Kalau alergi harusnya berulang. Berulang ya, karena ada fasenya kan ya. Fase apa aja tuh? Oh ya pinter kamu dek. Siapa kamu? Bener dong, oke. Ya, ya. Asik banget. Ya. Ini udah makan berulang ya. Jadi terkait dulu. Selanjutnya faktor pemerintah pada mungkin itu penggunaan obat dan lain-lain. Kalau untuk yang biasanya dipakai minyak gitu ya, dokter ya. Untuk kelompok lainnya tadi mungkin tangan sakit, tidak ada sakit. Terus kok bisa diatur? Jadi nanti saya ingatkan ke riwayat dari keluarga, untuk satu ada itu mungkin jarang olahraga, pokoknya tidak ada. Untuk dia mana ada itu ada itu dijelaskan alergi terkait. Kalau dari orang tua saya itu ada juga yang punya dermatitis, itu yang kayak itu yang juga. Eksim ya. Oh, eksim. Oh, oke. Tadi aku saya pernah terkait blok yang sudah dikatakan. Ini saya dijelaskan terkait apa jadi yang saya kemalannya. Jadi saya lihat ternyata itu mendapat mengenai saya mengajarkan untuk terkait bagaimana sudah juga apa misalnya tentang mungkin jika sudah melakukan itu saya jadi melakukan komunikasi bagus itu kan ini boleh dikomunikasikan dengan usaha dan jenis kerja terus katakan aksi. Jadi tentang untuk koordinasi setting dengan nama kan. Jadi sebelum saya melakukan ke pasien, saya ini pastikan bahwa saya sudah menyiapkan alat-alat yang saya akan gunakan. Yang pertama ada saya akan menggunakan handscoon. Juga ini apa namanya kaca pembesar. Oke. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Saya pastikan bahwasanya saya menggunakan handscoon dengan steril. Saya anggap bahwasanya saya sudah menggunakan handscoon yang steril.
Saya siap untuk melakukan pemeriksaan kata pasien. Dan itu yang pertama mungkin saya ingin izin mengajar terkait pemeriksaan kata ibu dari cara infeksi yang lain mungkin bisa menggunakan kata ibu ini dan mungkin ibu presiden ibu ya. Oke. Mungkin saya izin mendeskripsikan terkait keluarga pasien. Ini saya melihat bahwasanya memang di daerah pertanahan pasien itu terdapat yang namanya pertama mungkin saya sini menemukan identifikasi. Nanti identifikasi itu merupakan suatu tanda yang mana tuh pasien tuh sering Sebutin primer dulu. oh ya sorry Pak. Makula. Oh ya sorry makula edema. Mungkin sini saya menemukan adanya makula edema yang mana itu disebabkan juga dengan adanya aroma merah pada pertanahan pasien. Selanjutnya Makula eritema. Multiple. oh ada bentuknya ya, sorry. Lengkapnya makula Oh iya, eritema. Oke. Batas. Lalu dengan batas, dengan Tegas. tegas, Bentuk. bentuknya Untuk geografika. Ukuran. Ukurannya jabaringnya 3x4 sampai 4x5 buku. warna, bentuk, ukuran. Udah. Terus biasanya kalau dermatitis kan ada banyak tuh papul. Dan juga temukan adanya papul, lalu dijabarin lagi. Terus, dan di beberapa tempat terdapat lignifikasi. Dan juga squama. Biasanya pelupas-pelupas kan guys. Ya, terus saya menginterpretasikan terkait temuan yang saya temukan pada dokter pasien. Mungkin yang pertama, saya temukan adanya edema. Dan susunya apa lah dua deh? Bilateral ya. Jangan lupa lokasi ya. Sebelum nyebutin efloresensi, sebutin dulu lokasinya. Pada tangan kanan dan kiri pasien, atau kalian sebutin nama anatominya juga boleh. Pada manus, sinistra, dan dextra itu boleh ya. Saya pasien, mungkin saya temukan pada manusia seperti ekstra pasien, saya menemukan pertama itu ada makula edema multiple dan di mana memiliki ukuran diameter atau 0,3 dan juga untuk bentuknya itu diperhatikan 3 sampai 4 meter itu sebenarnya geografika dengan batas tegas yang sebal bilateral. Itu yang pertama. Sebenarnya sini saya izin mengucap kembali yang mana karena pasien menggunakan rasa gatal dan ada pasien dengan referensi daruratnya itu bukan ada terdapat identifikasi pada tangan pasien dan juga mungkin sedikit pukul dan boleh ya. Boleh. Oh, dan saya juga temukan adanya papul multiple lagi jabarinnya. Lagi jabarin. Saya temukan ini ada papul multiple, tapi sebagai papul karena dia tidak ada nanah di dalamnya dengan ukuran kurang dari 0. Baik itu terkait infeksi sudah selesai. Saya izin melakukan palpasi juga ya. Palpasi kembali Pak Gibran. Iya, palpasi. Boleh dulu palpasi dulu, habis itu baru periksa yang lainnya. Tangan sama. Oh iya. Tangan, kuku, mukosa ya. Beda berarti infeksi itu. Oke, selesai dengan infeksi pada tangan ibu, mungkin saya izin menunjukkan terkait misalnya kuku, rambut dan juga mungkin yang pertama saya izin untuk terkait kuku ibu, mungkin bisa dan dari itu lalu. Baik, saya izin untuk terkait rambut ibu. Kamunya berarti ambil satu bagian aja atau seluruhnya gitu? Boleh, seluruhan boleh. Kita dilihat apa? Jelek kutu. Oke. Kemudian saya izin menunjukkan terkait bagian musang. Mata, bibir aja. Ada. Kecuali dia ada ngeluh kelamin, boleh dikelap. Ya kelamin, persis. Udah dua kita jadi setelah saya menginterpretasikan terkait keluaran dari pasien pada bagian telapak tangan atau manusia yang seperti saya ingin menginterpretasikan terkait bagian kuku, rambut dan juga mukosa daerah mata dan juga kulit karena pasien itu tidak ada mengeluhkan daerah Tidak ada kelainan. tidak kelainan pada daerah
kuku, Rambut dan juga mukosa. mukosa. Oke, selanjutnya saya ingin membahaskan terkait konservasi pada keluhan yang Pada lesi kulit pasien. ada lesi kulit pasien itu memastikan apakah pasien mengalami rasa nyeri berlebih ataupun lain. Ini pun saya tidak menggunakan tertentu ataupun jadi daerah yang terdapat lesi. Mungkin di kalau itu misal ada surat tidak nyaman atau mungkin kita pasien itu Biasanya dari rekan itu makanya kita Kalau dia lagi fase inflamasi banget, bisa hanya ditekan. jadi Bu, Sama hangat pada perawakan misalnya. kemat dari Oh, dari oke, fase oke. inflamasi jadi Bu, agak besar gitu. jadi Bu, oke, oke, oke. Ya, sama. Jadi Bu, jadi Bu, oke, Ya sama. oke. Bila tadi saya untuk menginterpretasikan terkait hasil informasi, saya menemukan bahwasanya pasien merasakan nyeri pada di daerah tepat di daerah telapak tangannya dan juga untuk daerah terabak itu terabak tangannya itu menunjukkan indikasi dari adanya dermatitis ataupun infeksi. Ada yang pernah. Oh, ada pernah. Oke, sekarang untuk misalnya ini Bu usaha sebelum saya menjelaskan Ibu, mungkin saya usaha di sini berdasarkan makanan yang pulang Ibu. Secara sini saya sudah melaksanakan rapid data dan saya pastikan bahwasanya saya membuka handphone dari yang tidak eh, tidak steril karena sudah digunakan gitu. Dan membuang di Dan buang di tempat sampah infeksius. Saya anggap sini bahwasanya ini tempat sampah infeksius. Saya buang sana. Baik, setelah saya menginformasikan saya izin untuk melakukan tindakan selanjutnya kembali dengan 6 langkah. Ya, baik Ibu, sebenarnya saya sudah menanyakan ataupun pemeriksaan terkait keluhan yang bicara Ibu. Mungkin saya ingin terkait dari Ibu, mungkin ini memang terlihat jelas. Ini Ibu sudah melihat Ibu itu terdapat dermatitis. dermatitis kota alergi. Oh, dermatitis kota alergi. Mungkin karena soal dermatitis itu juga dengan banyaknya keluhan itu jadi berulang-ulang. Jadi itu ada pengaruh terhadap kasus alergi seperti itu. Dan juga untuk pengecekan bagian tubuhnya, bagian ibu itu memang terdapat adanya makula eritema. Boleh saya informasikan itu ke pasien dok? Oh ya, balik Oh lagi. ya, Jabarkan lagi ya. ya. Makula eritema di mana kita menemukannya ukuran itu nomor dari 5 dari atas dengan 3 sampai 4 cm, 3 kali 4 yang berpotong saja dan juga dalam di atas. Dan juga sebenarnya saya menemukan adanya papul ya multiple Batas tegas. dengan sangat tegas. Selanjutnya Untuk bulat. bulan. Ukuran. Ukuran lain apa di sana ya. Ukuran 0,2 sampai 0,3 gitu ya. Dan juga di beberapa tempat saya temukan adanya likenifikasi serta di beberapa tempat ditutupi squama putih gitu boleh bilang. Jadinya mungkin saya sudah pernah identifikasi yang mana di luar itu adalah suatu tanda dari ini Bu konservator dan saya baru juga kita menemukan adanya squama putih pada saudara dan juga selanjutnya untuk dari semua pasien menyertakan ibu bisa dengan selanjutnya juga saya sering tekan adanya trust sama sistem informasi dan menambahkan beberapa penanganan informasi pada. Untuk itu, saya menduga ibu mengalami dermatitis kontak alergi. Namun, untuk memastikan dan menyingkirkan diagnosis banding lainnya seperti jamur, maka saya harus melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu skin patch test dan juga pemeriksaan penunjang KOH planningnya. Baik, karena apa yang perlu saya tadi, saya menduga itu terkesan dermatitis kontak alergi. Yang pertama untuk kembali menandakan dari tersebut tentang apakah kita mau tahu hubungan dan nanti saya juga melakukan skin test terkait apa
Jawab dari sampai minggu dan juga kapan saya mau terkait dari speaker. Kadang-kadang checklistnya itu disuruh 3 dan sebandingnya jadi 3 duaannya dermatitis alergi, bisa tinea manus ya kalau di tangan. Yang ketiga bisa kalian kira-kira itu apa gitu ya. Jadi misalnya penyakit apa ya namanya kalau di tangan kanan kiri itu apa di kalau cuma di tangan sih perkiraannya cuma 2 itu aja sih biasanya ya. Ataupun psoriasis juga bisa sih kalau kalian mau DD-in aja ya psoriasis kan kadang-kadang dia jadi di lokalis gitu ya kalau psoriasis. Nah baru kalian tentukan pada penunjang. Nah penunjangnya juga kalau bisa 3 ya. Kalau kalian blank banget histopatologi dia bilang paling terakhir gitu ya. Jadi misalnya dia kan PET test tadi, PET test, saya lakukan KOH dan juga histopatologi. Baik Bu, mungkin sekian apa ada dari kembali. Ya, dan yang Apa pentingnya mereka mukosa, Dik? Biasanya untuk menyingkirkan alergi obat ya. Ada alergi obat dia kena 2 mukosa biasanya. Mau dicoba lagi? Kirana ya? Yuk Kirana ya. Sama Krisna ya. Tris, siapa jadi dokternya? Oh, Krisna. Kirana ada gatal-gatal. Ada. Kenapa sih gitu? Apa ya keluhannya? Yang paling sering keluar itu apa ya? Dermatitis kontak alergi, herpes zoster. Oh iya benar. Yang paling sering keluar adalah karena bekas sepatu itu juga sering keluar dari sini. Tapi DKA lain sih. Oh, Veninata aja deh. Veninata deh ya. Dermatitis Veninata ya. Veninata. Dia ada di sini habis berkebun ya. Veninata aja. Oh, yang paling sering keluar lagi tuh skabies. Skabies ya deh, guys. Biar gampang. Oh, yang ada 4 tanda kardinal. Dia ada gatal pruritus nocturnal. Jadi dia pruritusnya itu malam-malam tanggal gatal. Terus yang kedua menyerang berkelompok. Lalu ada ditemukan skabies. Yang keempat, lalu ada di predileksi dan trauma muncul trauma seperti ini, pelajari abdomen, Maksudnya apa? Bukan yang biasanya kayak ini ya, kayak tungau, ya. sarkoptes kali ini. Ya, Ini pemberagakan ini. coba cek di sini. Ada checklist. Siapa nyanyi? Hah? Oh, mana Gandhi? Coba lihat kan. Cariin skabies ya. Kudis.
Kutu budik nggak sih? Heeh. Gini, Ya, skabies. Tapi kita bilangnya skabies deh ya. Skabies. Salah deh. Skabies. SC. Ya, coba image. Flornya yang ini nih. yang ini dok. Heeh. Bentar. Yang ini. Green biru. Masih di PT deh ya. Itu ada sama nggak ada ya. Jadi betul-betul Nah, kalau dia jamur, kan ada studi jamur. umur di buku. Jamur itu Oh, ada politis. Terus Suryani nggak ada. ya. Berarti itu fungsi yang jadi kuda. Iya. Untuk mukosa, ambilnya pakai kata tempat itu. Kan ada penulisan mukosa. Enggak. Cuma di ini pakai kacamata besar. Oh, gitu. Saya kira perlu lagi sampel. Nah, kecuali dia ada tulangannya di mukosa. Sama kan? Iya, sensornya. Jadi ini contoh skabies ya. Jadi dia khas banget di sela-sela jari pasien ya. Ada yang pernah skabies nggak? Kok banyak? Biasanya, biasanya anak-anak nggak? Untuk anak-anak. Ya, Oh, biasanya nyerang berkelompok ya pada orang-orang di sorry ya di pesantren ya biasanya ya. Itu banyak yang skabies. Terus yang dari tetangganya gitu ya. Jadi dia sering main tetangganya, banyaknya kena skabies. Dia menyerang berkelompok. Jadi karena menyerang berkelompok, itu kita tanya kalau dia satu keluarga gatel, berobatnya harus barengan satu keluarga gitu ya. Karena dia obatnya dipakai 8-10 jam permetrin 2%. Itu harus diolesin satu keluarga barengnya, biar nggak pingpong. Karena obatnya cuma 1 kali seminggu aja. Oke. Terus semua karpet, baju ya itu harus direndam pakai air panas. Karpet itu kan suka di situ dia. Jangankan skabies ya, kutu rambut aja bisa dibantal ya. Jadi caranya pakai pakai apa namanya itu obat untuk kutu di kepala itu pakai shower cap karena dia nggak terbang kutunya ya karena dia bisa hidup tuh di bantal beberapa hari gitu. Oke. ini enggak ya. Kayak sama ya berpengalaman saya atau apa itu setelah mulai sama kita gitu. Ini sih saya siapa? Gimana sebenarnya juga tahu apa maksudnya. Bukan itu juga kan tahu dari mana. Jadi kalau mandi yang tahu sendiri dan pakai apa? Oke. Jadi mungkin saya itu masih beberapa hal kayak ini. Oke. Oke, itu bisa jawab juga sampai karena saya menjaga saya ingin apa di saya pun dia. Sebetulnya ibu kalau tidak harusnya saya bolak Saya nggak tahu di saya di pembukaan yang ada di Selasa ya juga ada sejak apa ya? sejak Mungkin sih sudah ada kayak kronologinya. saya bermeski setahun ini luar biasa waktu bulan Krisma itu saya juga Rasanya seperti itu cuma
Telepon itu kan juga nggak bisa kalau nggak salah pakai ya harus transportasi semuanya harus kemudian apakah bisa membuat itu ada kemudian apakah dari luar dari luar bisa situasi atau mungkin ada kemudian dari tidak ada kan bisa melakukan hal itu kan gua ada lagi tidak mungkin ya kalau dulu mungkin ada kehidupan lagi itu stay dan zaman luar pokok kita dulu pokok mereka ibu kayak tadi untuk marah apa itu kan saya selesai dari mulai itu itu menentukan adanya nyeri dan juga menggunakan di selatan dari dan juga mungkin itu dengan jadi saya mau dari selatan dari seluruh kita menjaga lagi jadi kalau kita inspeksi untuk menilai daripada soal itu juga mungkin informasi penanganan kemudian mungkin kalau ada saya atau berhubungan juga lakukan besok ya besok ada dokter di klinik Besok tahu ya? besok ada Oh nggak ya? Outbound besok. waktuan Dosen-dosen FK. serius mana Jadi lebih. masih kena Enggak yang di sini. di sini aja ya oh ya ya sampai kapan udah Enggak tarik. oh sehari aja Sampai jam 1 doang. oh tak kira berarti bisa dokter nggak di klinik Enggak, Indah juga enggak ada. Besoknya benar. Apa ya saya waktu itu mau standar aja mau kontrol Oh, udah habis soal gini kan yang Remnya. remnya udah habis terus dari sebenarnya di muka udah mending lah ya cuma yang di lehernya loh kenapa masih di Udah tak kasih buat jamur ya? udah habis yang 21 kan Tapi udah enggak gede-gede juga. udah enggak cuma sudah sih beberapa di sini Oh, ya oke ininya bisa pajak besar. bisa melihat ini sih spesialis Nanti kali kan? saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi tentang kita itu saya akan melakukan pada bagian yang masuk yang itu market yang itu rasa ada perubahan tadinya jadi pada sekitar rasa jari mungkin sekitar mungkin dari pemeriksaan yang pertama ini inspeksi pada bagian satu dari positif ya, yang menemukan bahwasanya memang benar terdapat suap, kemudian juga terdapat titik yang terkait seperti itu dan juga terdapat sedikit pembengkakan Apa Chris? Ini emergency. alias Enggak, explore. oh alhamdulillah Itu yang muncul-muncul apa? Papul ya. full tapi Full erythema multiple. ada kuningnya dok Enggak, itu kan bertambah nanti lagi oh jadi. beda lagi batas tegas Batas tegas untuk ulang, atau terus kurang bervariasi. 0,2 sampai 0,3 cm. Kalau tempat terdapat pustul, multiple, yang tahu ya multiple bentuk ulang, kurang 0,2 sampai 0,3. Nanti terdapat juga di identifikasi itu ya. kasih ya
Berarti yang bagian atasnya itu yang 40 tuh bawah itu kan yang warna kuning itu. Terowongan itu nggak bisa kelihatan ke atas. Oh, ya. Kayak gitu ya. Dia jelaskan seperti itu. Heeh. Effort primernya, terus baru sekunder, kok kan sekunder, Ya. jadi belakang sih. Jangan lupa harus lengkap warnanya itu pada multiple. Ya, emang tuh. Hah? Emang ya. Heeh. Dan tadi dari saya terdapat bapak pada bagian bapak atas tangan itu dan juga kita dapat saya tema keputusan batas atas dan ukurannya itu sekitar 0,3 juta. Nah, kemudian pada bagian sekitar sela-sela itu berbeda, terdapat itulah itu hubungan ukuran yang kurang lebih sama dengan kalau kemarin dan juga dengan batas luas, yakni tinggal dari sela-sela ke ulu itu dan juga terdapat dari pada ukuran itu. Dapat dikirimkan. Dan juga ada likidifikasi yang bahkan ekosistem ini saya lihat seperti itu. Nah, itu tadi itu yang kayak seperti primer tadi kan primer Ya. ya primer flanker primer itu Ligenifikasinya boleh dijabarin deh ya. Ligenifikasi multiple panda ukurannya berapa ya? Terus abis periksa di lesinya periksa apa? di Mosar ya. Palpasi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada lesi pada ya. Apa Ya di tengah-tengah. kemudian ini apa kayak gitu Enggak, atau pegang tangan kiri. Ya taruh aja. ya mungkin setelah itu saya akan melakukan tindakan sosok mungkin bisa di angkat tangannya saya akan melakukan pada bagian yang berlanjut tadi dan bisa disebutkan mengaku mencari atau ada terasa sakit di kata kata itu kan saya mulai bahwa sakit itu di sini buat sakit sakit main di sini mungkin dari pemilihan palpasi saya menemukan masalah sesuai dengan temuan saya tadi ini pada bagian terasa dari itu terutama itu kan sakit juga terasa pelit yang lebih di namun pada bagian punggung atas tidak nah jadi sesuai juga dengan evaluasi yang tadi saya sebutkan kemudian bahwasanya terdapat laporan dan juga terdapat konsultan bagaimana jika di depan itu akan merasa sakit seperti itu dan pada bagian yang tidak seperti itu apapun pada tidak terdapat informasi itu tidak akan sakit itu semua Apa namanya ulang ya pada palpasi saya tambahkan nyeri dan angkat pada permukaan gitu ya. dan juga terdapat keterangan pada saat saya meraba daripada bagian yang mengalami keluhan seperti itu. Terus selanjutnya selain saya inspeksi pada lesi yang bukan pasien, saya juga melakukan inspeksi pada kuku, rambut dan area mukosa pasien. Ya, mungkin selain itu selain saya untuk melakukan inspeksi pada bagian yang mungkin bukan pasien ya, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian kuku, pada bagian mukosa dan juga rambut seperti itu karena menghindari keluhan yang sekiranya itu bisa menyebabkan keluhan itu ya keluhan yang kurang karena pada bagian mukosa rambut dan juga itu terdapat nyamuk dan sebagainya seperti ya. Mungkin saya izin melakukan inspeksi lagi pada bagian kuku sama. Mungkin pada bagian aku mungkin aku juga kan kita lihat dulu untuk sponsor itu Iya, ya, ya, buat saya area mata
Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan inspeksi, kebetulan pada bagian karena berbagai tes hari itu dan dapat juga dapat kualitas, dapat diampun dan lain sebagainya. Baik, jadi kalau kali itu dan dapat ada area yang misalnya pada bagian yang seperti itu. Terus yang interpretasi ya. Jangan lupa buka handphone, buang di. Ini mungkin setelah itu saya akan merapikan alat kembali dan saya akan lepaskan spoon. Ini nggak ada Apanya? tempat sampah ya, Ayo. Oh, Jadi, saya kembali memang tidak aseptik. Ya, ini langsung saya lakukan diagnosis dok ya, bagaimana? Atau kemungkinan diagnosis ya? Mungkin sebenarnya itu terdapat pulau ini dari itu itu boleh seperti biasa itu barang itu nah sehingga daripada pulau itu jalan itu sehingga dibakar dari KPP itu sesuai dengan kualifikasi yang waktulah juga dan juga ya dan juga seharusnya di ada terutama itu pada tiga salah satu dengan ini yang sudah sebenarnya. Oke, kalau ini KBS apa penunjangnya? Penunjangnya apa, Dek? Ada nggak penunjang KBS? Kemarin HBS itu dilakukan oleh tumor ya. Mungkin kita bisa untuk menilai apakah dari tumor itu tuh kayak apa ya, udah ada apa belum di sana. Misalnya kayak udah bertelur dan sebagainya itu kita ngelakuin kayak pemeriksaan liposkopis itu mungkin bisa ya untuk melihat apakah karena kan kalau misalnya dari itu disebabkan oleh suatu serangga misalnya tumor ya, itu kan pasti dia itu akan berkembang biak di dalam sana dok ya. Apa namanya? Saya kurang tahu sih, tapi harusnya pemeriksaan mikroskopis gitu ya. Kerokan kulit ya. Oh, kurang. Tidak di bawah mikroskop. Jadi kulitnya itu dikerok, di area lesinya itu, di terowongannya itu dikerok, pakai scalpel, itu bisa ya scalpel, tapi jangan sampai berdarah ya, atau pakai selotip ditempel gitu, terus kita scratch gitu, ditaruh di atas objek gelas, itu ditetesin KOH nanti, dilap ya, lalu dilihat di bawah mikroskop. Itu bisa kelihatan apakah udah berkembang biak atau belum ya? Apa gimana? Oh enggak, dia kelihatan sarkoptes KB-nya gerak-gerak gitu. Oh. Banyak kok yang kelihatan kayak gitu. Kutu juga kayak gitu. Histopatologi bisa juga. Terus ini kan ada luka ya, itu bisa dilakukan pengecatan grafika ya. Oke deh, dia mau ditanyakan? Enggak. Ada yang mau ditanya deh? Kalau enggak kita akhiri ya. Kapan responsinya? Mungkin terus KBS ini penanganannya apa dok ya? Kalau KBS penanganannya itu yang pertama pesan treatmentnya itu permethrin 5%. Permethrin 5% dipakai 10-12 jam dari belakang telinga sampai semua sampai ke bawah setelah jari. Langsung dipakai satu keluarga. Itu krem atau topikal? Krim. Oh. Terus dipakainya seminggu sekali. Kenapa? Karena sifatnya sangat iritatif. Jadi kalau dipakai tiap hari melupas kulitnya.
kering banget, iritasi ya. Jadi harus pakai seminggu sekali aja. Kalau minggu depannya masih gatal, pakai lagi. Terus jangan lupa edukasi pasien. Karena kan dia nular tuh. Jadi baju yang dipakai karena tuh air panas. Kalau selain tadi itu ada penanganannya sih selain yang tadi itu. Oh, permetrin Ya, ada banyak permetriin. sih pilihannya. Ada Pertamikon, ada Sulfur, cuma permetrin pasan. Atau buatnya obat kalau itu. Ya, kalau minum ada namanya ivermectin, tapi nggak masuk ke Indonesia. Oh. Ya berarti kalau misalkan kan makanya ada pasien yang yang sudah pernah terkena gitu ya itu sering banget berapa Herpes zoster ya, kalau herpes genital enggak. Herpes genital nggak ada hubungannya karena dia penyebabnya lain ya. Kalau herpes zoster penyebabnya apa dia? Virus apa? Hah? Virus varicella zoster ya, VZV. Kalau herpes genital penyebabnya herpes simplex virus ya. Itu beda ya sama herpes zoster. Kalau herpes zoster penyebabnya reaktivasi dari virus varicella zoster. Jadi reaktivasi itu dia bangun lagi virus. Karena dia kan dorman tuh virus varicella. Makanya ada vaksin herpes zoster. Kalau herpes zoster vaksinnya vaksin herpes zoster, vaksin varicella zoster. Kalau vaksin dari herpes simplex virus itu vaksinnya adalah vaksin herpes simplex. Ya, HSV. Juga vaksinnya Gardasil. Oh. Ada ya, Gardasil 9 sih yang paling baru. Kalau herpes genital misalnya dia di anus gitu harus kita curiga dia berhubungan lewat anus ya. Karena ada 3 cara berhubungan, genitogenital, genital sama genital, anogenital, anus dan genital, dan porogenital, mulut, oral dan genital ya. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya untuk herpes yang genital tuh menyebabkan dari herpes simplex virus tuh itu ada 2 nggak dok tipenya? Ya, satu S2. itu perbedaannya apa dok ya? Kalau misalnya Kalau itu sebenarnya S2 sih. S2 itu Lebih ada sering tapi bisa penyebabnya. itu beda-beda nggak gejalanya Dok? Dari saya kayak Ya, herpes simplex kan bisa juga di labialis, oh bibir, ya. berarti nggak usah digigit. Oh, sus. Itu gimana? Enggak, kalau HSV 1 biasanya kenanya di Kenanya di oral. oral. Kalau genital HSV 2. SV2 oh iya maaf. Ya. Nah, Oke, ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada ya. Kalau ada yang ditanya nanti bisa WA saya. Oke, makasih Adik. Ini tolong ya, Cikgu. Oh iya.
Air kan? Anggap sendiri ya kawan-kawan.
Ya ya, paham 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 aku. Ya kan ini berdua dulu. Oh ya. Gimana tuh ya? Ya ya. Tapi cara itu bukan. Bang Ibunya Nadit, aku baca Bang Ibu Nadit. Nyilet, nyilet. Saya berdua gini ya. Nih. Tarik tarik baru bentar. Kan gini-gini karena Ya, yang black itu ya, tomato. Nih, kurang ya. Nah, tadi apa? Tarik. Ya, kita yang masuk. Kenapa nggak sebelah? Oh iya, gendongnya nanti, gendongnya ini. Nah, itu. Coba yang latihannya. Kalau ini udah sih. Ya, kita biar gini aja, gini lewat. Jadi pengertian dulu. Kita baris baris gimana sih kita dari masuk. Oh ya, coba deh ini kan 1, 2, 3 aku tarik. Ini kasih gimana ya? kayak kalian bagi dua aja kan. Aku di golden Satu dah, itu dah. Nanti depan jadinya nggak? Kita ada depan. Gini nih, coba. Coba baris. 1, 2, 3. Oh ya, tapi terus ya. Nanti dari Asia misalnya gimana? Ya ini aja. Ya jadi ikutin aja aku di sini. Ya. Nanti kita mundur baru kita ikut terus. Oh, ada 2 gerakan. Oh mundur aja berarti ya. Oh ya mundur aja. Yang mundur aja dari sini balik sekarang. Pokoknya kalau kita nggak bisa ya. Nah, ya. Mana? Mundur cepetnya. Ya. Dadah. Yuk. Tuh, dan bilang jelek sih. Coba harus gini sih. Harus cepet harus nggak sih? Harus cepet jangan tuh. Iya, terus. Tapi lah bagus itu semua kok urut. Jauh lagi dari ya. Jauh lagi. Nah. Udah jauh lagi. Pas